Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang melakukan eksplorasi version control system Bazar yang beranggotakan Muhammad Rifki, Fajar Nur Rahman, Fahrul Rifki Darmawan, dan Aji Fauzi Pangestu. Version control system Bazar ini merupakan version control system yang kurang terkenal. Hingga saat ini belum ada update terbaru lagi. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari eksplorasi kami. Pertama, spesifikasi yang ditawarkan oleh Bazar. Di sini ada 6 yang tercatat. Sebenarnya terdapat lebih dari 6. Namun di sini kami hanya menuliskan 6. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa lihat di situs resminya. Yang pertama, banyak plugin. Salah satunya adalah plugin GBZR yang fungsinya untuk memvisualisasikan tree dari sebuah range. Di sini kami hanya akan menjelaskan dua feature yang ditawarkan oleh Bazar ini, yaitu yang pertama tadi plugin, dan yang selanjutnya nomor 4. Bazar tidak menelantarkan folder kosong, tidak seperti Git. Jadi kalau di Git kita melakukan add itu harus commit gitu ya, commit baru add. Nah, sedangkan di Bazar kalau kita melakukan add, folder itu akan dimasukkan, jadi tidak diterlantarkan begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dapat dilihat di sini ada URL yang saya cantumkan di sini, cukup akses URL ini dan kita akan dibawa ke halaman download Bazar. Di sini ada beberapa pilihan installer, ada standalone, ada Python, dan ya ada Python 2.6 dan 2.5 dan seterusnya. Versinya juga ada beberapa versi. Yang saya install itu versi 2.5 dan installernya itu installer standalone-nya, jadi saya tidak perlu memikirkan, tidak perlu ribet dengan instalasi Python dan segala rupanya. Cukup tekan sekali dan saya cancel karena saya sudah memiliki file installernya. Namanya itu BZR Explorer Setup. Klik sekali, yes, kemudian OK, next, tidak perlu banyak pikir-pikir, cukup next. Dan di sini kita bisa menentukan gitu mau install di mana. Kalau saya di Bazar, dan ya di Bazar, di folder Bazar. Dan selanjutnya next, selesai gitu. Karena saya sudah melakukan instalasi sebelumnya, saya akan cancel saja untuk mempercepat proses. Dan di sini dapat terlihat kalau instalasinya itu ada beberapa folder. Kita itu akan diberi beberapa folder dan juga file. Ini adalah program Bazarnya yang pentingnya, ini yang penting. Dan untuk cek gitu kalau Bazarnya sudah terinstall secara benar, cukup tekan Bazar help, ketik Bazar help, dan nanti ada beberapa list command yang tersedia gitu ya. Jadi Bazar sudah terinstall baik. Selanjutnya ke next slide. Oke, untuk demo penggunaan Bazar. Baik, sekarang masuk ke cara penggunaan Bazar. Di sini sudah terinstall Bazarnya. Kita cek terlebih dahulu. Terinstall Bazar versi 2.5.1. Lalu di sini juga ada beberapa perintah dasar untuk menggunakan Bazar. Ada
BZR init, branch, add, ignore, move, status, div, merge, commit, send, dan lain sebagainya. Atau bisa juga kita melihatnya di BZR min dash help. Sama aja. Nah, oke. Mungkin akan dijelaskan satu persatu perintah dasarnya. Di sini pada laporan yang kami tulis, di mana BZR init ini digunakan untuk menjadikan folder ini sebagai branch yang memiliki versi gitu. Lalu branch untuk menyalin branch, lalu add itu untuk menambahkan file atau directory pada branch, lalu ignore, ada move ini untuk memindahkan atau merename file, lalu status untuk melihat status branch, lalu div untuk menampilkan seperti ada modifikasi gitu, lalu ada merge, commit, dan lain sebagainya. Yang pertama di sini saya akan membuat branch terlebih dahulu. Saya akan bikin folder baru dulu di disk C. Saya buat directory missing. Oke, masuk. Nah, habis itu kita buat BZR init BZR init testing, testing. Oke, kita cek, maka muncullah directory testing. Kita masuk ke direktorinya, ini merupakan branch-nya. Khususnya di sini dan status belum ada apa-apa, soalnya ini baru aja dibuat, belum ada activity apa-apa. Sekarang kita coba buat dan menambahkan file baru, file yang berekstensi HTML, misalnya notepad. Kita buat file .html gunakan text editor notepad. File tersebut saya beri nama index atau apapun itu, bebas. Namun di sini saya beri nama index. Setelah itu maka akan terbuka notepad. Di sini tidak diketahui file yang bernama index.html. Kita buat baru, yes. Nah, di sini misalnya saya tulis saja hello, simpan, atau bisa menggunakan shortcut pada keyboard Ctrl S, close saja. Kita coba status. Maka di sini terdapat detail yang menyatakan bahwa file index.html ini uncount, tidak diketahui gitu. Ini apa gitu? Soalnya file ini belum ditambahkan. Untuk menambahkannya itu tadi kita ada BZR add. Nah, kita menggunakan command ini. BZR add index.html. Oke, adding index.html. Kita coba status lagi. Oke, sudah ditambahkan untuk file index.html. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ada lebih dari satu file? Kita coba buat baru lagi. Txt aja. Txt ini satu. Kalau saya bikin lagi ini dua.
Oke, di dir juga ada dua, di status juga ada yang tidak diketahui, file yang baru saja kita buat 1 dan 2 dengan ekstensi txt. Nah, bagaimana kita menambahkan dua file sekaligus atau menambahkan semuanya deh pada directory testing? Caranya tinggal bzr add. Nah, dengan menggunakan perintah seperti ini, maka kita menambahkan semua file atau folder yang terdapat pada directory testing, ditambahkan ke branch. Oke, langsung dua-duanya. Kenapa yang index tidak? Soalnya sebelumnya kita sudah melakukan penambahan. Yang belum itu yang ini, yang 1.txt dan 2.txt. Good. Cek status. Sudah ada. Lalu berikutnya apalagi? Kita melakukan commit. Menggunakan perintah commit -m. Lalu di sini di dalam petik ini merupakan deskripsi. Kita ini mengcommit apa? Misalnya membuat file baru. Oke, di sini di commit menjadi revisi yang pertama. Kita bisa cek dengan cara log bzr log. Nah, revisi nomor 1, komiternya siapa di sini? Udin. Lalu ini emailnya. Sneak testing, timestampnya ini kapan? Ini kapan kita melakukan commit? Pada tanggal 25 Oktober 2021. Pukul berapa? Pukul 12.32. Lalu ini keterangannya apa? Membuat file baru. Nah, kita coba melakukan modifikasi. Misalnya kita melakukan modifikasi file index.html. Kita buka lagi menggunakan text editor, notepad, index.html. Misalnya kita tambahin hello world. Awok. Oke. Itu kita status apa yang terjadi ya. Nah, di sini statusnya akan menjadi modified karena file index ini sebelumnya kita sudah melakukan modifikasi gitu. Modifikasi ini ya mau ada penambahan atau pengurangan karakter itu ya, itu namanya modifikasi. Kita juga bisa melihat aktivitas apa saja yang dihilangkan, ditambahin menggunakan div. Nah, di sini. Yang sebelumnya ini hello. Sekarang kita ditambah menjadi word dan juga ada awak pada baris keduanya. Nah, lalu sebelumnya kita men-set komentarnya itu bernama Udin dan ini emailnya. Bagaimana caranya kita mengubah komentar ini? Caranya bzr wumi. Kita cek dulu bzr wumi. Nah, ini bagaimana cara mengubahnya? Tinggal replace saja. Saya Zaki Maru. Di sini emailnya hack.co.id. Done. Oke, sudah berubah. Sekarang kita commit lagi. Commit. Nah, edit file index.html. Kita cek ya di log bzr log. Nah, kita lihat nih pada revisi yang kedua di sini komentarnya sudah berubah menjadi Kazaki Maru. Soalnya sebelumnya kita sudah merubah si nama komentarnya dari Udin menjadi Kazaki Maru. Di sini juga ada timestampnya, waktunya kapan melakukan commit. Nah, di sini ada keterangan itu. Kita melakukan commit ini apa? Di sini saya contohkan untuk mengedit file index.html.
Oke, baik. Kurang lebih seperti itu untuk cara penggunaan Bazaar. Ya, untuk slide ini akan difokuskan dalam menyampaikan relasi Bazaar terhadap evolusi perangkat lunak. Seperti yang terdengar, ada kata evolusi, dan seperti yang kita ketahui bahwa evolusi pasti berkaitan erat dengan yang namanya perubahan. Oke. Bisa dapat lihat bahwa programmer sekarang ini menggunakan version control system seperti Git, ya, yang terkenal itu Git, yang berguna dalam melakukan rekaman terhadap perubahan yang terjadi. Oke, perubahan yang terjadi sebenarnya direkamnya itu tidak otomatis ya, kita juga harus mengeksekusi command di command line, tapi kan kita tidak melakukan backup file gitu, hal memusnahkan seperti itu. Kita lakukan saja di command line beserta catatan terhadap versi, terhadap apa saja perubahannya, semua dilakukan oleh VCS. Jadi relasinya itu Bazaar terhadap evolusi perangkat lunak itu ini maksudnya Bazaar itu Git dan pokoknya VCS lainnya. Jadi relasinya itu VCS di sini berkontribusi sebagai agen kemudahan dalam melakukan revisi, update, dan perbaikan, dan lain-lain. Jadi ya, agen kemudahan. Jadi seperti itu relasinya, sebagai agen kemudahan. Oke, next slide. Si Bazaar terhadap pengelolaan konfigurasi, configuration management. Di sini ada beberapa poin yang saya ambil dari PowerPoint dosen saya, Pak Aradea. Di sini ada 1, 2, 3, ada 5 poin, dan yang saya highlight itu poin 1 dan 2. Di sana ada yang di bold ya, skema penamaan, skema identifikasi versi, terus yang di poin ketiga ini ada mencatat, ada perubahan, ada permintaan perubahan. Oke, ini poin-poin yang berkaitan erat dengan VCS Bazaar, di mana Bazaar ini melakukan skema penamaan dan identifikasi versi terhadap branch dari repository. Sebenarnya untuk versi mungkin ada tulisan 1.3.5 ini untuk apa ya? Itu untuk kode repository gitu. Kalau di sini untuk mengidentifikasi versi commit kita ada dua untuk di Bazaar. Ada yang merupakan revision number, ada juga revision ID. Nah, untuk revision number ini untuk kita human friendly karena ini merupakan integer, sedangkan revision ID ini mah untuk sistem. Jadi kita tidak tangan kita tidak perlu kotor lah untuk mengurusi revision ID, karena kita hanya perlu mengingat revision number. Oke, revision number itu tadi saat kita melakukan BZR log ada revno, ini maksudnya revno ini revision number 2, ini nomor 1. Setelah membahas tentang relasi Bazaar terhadap evolusi perangkat lunak, kemudian terhadap configuration management, tentunya kan Bazaar sendiri itu merupakan sebuah software ya. Nah, mungkin sudah diketahui bersama juga bahwasanya software memiliki kelebihan serta kekurangan gitu. Untuk kelebihan dari Bazaar sendiri itu bisa mode centralized dan distribute, banyak plugins default, dan tidak menelantarkan folder kosong seperti Git. Nah, adapun kekurangan tidak ada update hingga rekaman ini dibuat itu, dan tidak banyaknya komunitas. Kemudian ada juga beberapa tambahan mengenai kelebihan dari Bazaar itu sendiri. Jadi Bazaar dapat digunakan di Windows, Ubuntu, Debian, Red Hat, dan yang lainnya juga gitu kan. Terus Bazaar memiliki versi GUI yang
dapat memudahkan pengguna gitu. Nah, untuk kekurangannya juga ada lagi sedikit tambahan, yaitu jadi Bazaar sendiri bukan sistem yang benar-benar didistribusikan seperti Git. Nah, itu eh, menyebabkan Bazaar sendiri membatasi Bazaar dari segi penggunaannya gitu di dunia open source gitu. Mungkin sekian untuk kekurangan serta kelebihan dari Bazaar itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.